Ntar saya ini dulu. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, suara saya ada nggak nih hari ini? Ntar saya sapa-sapa dulu sambil teman-teman pada masuk. Halo, halo. Suara saya udah jelas belum, bro? Suara saya udah jelas nggak? Udah jelas suara saya? Sebelum saya lanjut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya Ajis Bajri di channel Instagram saya. Kali ini saya akan mengundang tamu spesial, yaitu tetap yang sempat kemarin saya live juga, Coach Praseno dari Surabaya. Kita hari ini akan bahas beberapa teknik 4 langkah membuat promosi agar orang itu mau beli. Nah, kita akan bahas bareng Coach Pras. Udah masuk belum ya? Gimana aja sih cara membuat status tapi bisa menghasilkan followers gitu. Wis, mantap ya. Bentar, saya coba ajak bersama dulu. Tunggu dulu. Oke, Halo. Assalamualaikum. Coach, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhirnya kita Surabaya bisa cerah live ya? lagi ya. Iya, alhamdulillah Cerah. nih kita bisa. Gimana? Yes. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Thank you Gimana banget Coach udah hari ini? diberi kesempatan lagi. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Kemarin banyak yang DM Coach ke saya. Kapan nih live lagi bareng Coach Pras? Ya, alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu di hari Senin ya. Di minggu Senin. terakhir di bulan Ramadan ya sebenarnya ya. Minggu ini ya. Iya, sekarang beberapa hari lagi. Di minggu terakhir. Idul Fitri, betul. Iya. Coach, kalau boleh tahu kita akan bahas apa nih? Kali ini kita akan bahas bagaimana membuat status yang bisa menghasilkan followers ya kalau bahasa ininya. Iya. Gimana cara membuat status yang menghasilkan followers. Dan ini pertanyaan paling sering penjual online itu, saya bingung mau bikin tulis apa ya postingan gitu. Kira-kira postingan saya ini sudah benar belum? Kalau bikin postingan ini, status ini. Nah, itu dia. Kenapa saya postingan ini kok belum ada yang respon? Nah, itu. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Sering ditanyakan. Berarti memang ada strateginya ya, Coach ya, kalau kita ingin membuat sesuatu status itu bukan ngasal ya, berarti ada strategi yang akan kita bahas gitu ya? Yes, hari ini kita akan bahas beberapa macam strategi, dan ini berurutan. Kalau ini semacam sebuah pola ya, kalau diikutin rasanya itu bisa bikin membuat hal yang berulang-ulang, dan kemungkinan berhasilnya itu 90% sama dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi polanya siang ini ya, pagi terus ini. Siang ini saya akan bagikan pola-polanya dan apa yang perlu dihindari kalau melakukannya. Oke. Boleh, silakan Coach. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya akan bagikan beberapa tahapan untuk membuat promosi online. Dan yang paling utama dalam membuat promosi online itu 3 detik atau 5 detik pertama. Itu penting banget. Ini yang dilupakan. Kenapa? Karena behavior atau perilaku penjual online itu, pembeli online khususnya ya, berbeda dengan offline. Karena kalau mereka offline itu cenderung mereka itu kalau nggak suka kita bisa tanya kenapa. Nah, sedangkan kalau online mereka ini cepat sekali, dengan modal jempol aja bisa pindah ke akun lain, kan gitu kan. Nah, oleh karena itu 3 detik pertama itu harus grab audience, atau istilahnya hook, atau kayak pancing ikan itu 3 detik pertama sudah kena pancing. Nah, itu dia. Nah, disinilah kalimat attention yang kalimat yang membawa perhatian utama itu yang paling penting. Kesalahannya itu mengatakan 3 detik pertama perhatian itu diucapkan dengan kalimat salam atau selamat pagi, apa kabar. Nah, itu kalau kita jualan hindari kalimat itu ya. Karena orang nggak terlalu peduli, mereka peduli apa untungnya membaca. Kata kuncinya itu, mereka tidak medulikan salam Anda, ucapan apa kabar Anda, tapi mereka pedulikan apa pentingnya membaca postingan ini di awal. Nah,
Oleh karena itu, kalimat pertama atau judul yang penting itu kita perlu membuat semacam kalimat yang menarik sesuai dengan problem mereka. Fokus di problem, di awalnya. Gitu. Problemnya siapa? Mereka itu siapa? Mereka itu adalah target market yang kita ingin capai. Seperti itu. Ini perlu tahu dipahami pondasinya, Kang Aziz, bahwa kita tidak bisa menjual produk ke semua orang. Ya. Kita tidak bisa menjual produk ke semua orang. Ada target market tertentu yang membutuhkan membutuhkan solusi kita. Kebanyakan pada umumnya sudah fokusnya pada problem untuk semua orang. Jadi satu kali membuat kalimat itu semua masalah bisa diatasi. Nah, kenyataannya nggak bisa gitu. Nggak bisa, ya. Sehingga kalimat awalnya sehingga tidak menarik untuk yang lain gitu, tapi menarik untuk yang satu sisi. Nah itu. Jadi tentukan kalimat headline yang benar-benar membuat si target market terkesima. Oh iya, aku butuh ini. Nah, seperti itu. Oke. Berarti memang Coach dari segi psikologi sendiri bahwa 5 detik pertama itu menentukan kelanjutan si calon konsumen kita untuk minat baca gitu, betul ya? Baca dan lihat. Ini juga berlaku pada video. Pada video, oke. Video marketing juga berlaku seperti itu. Di 3-5 detik pertama itu berlaku banget. Dan fokuslah pada problem. Problemnya siapa? Problem pada si punya target. Kesalahannya juga terlalu awal-awal biasanya fokus pada solusi. Gitu. Saya bisa membantu Anda ini gitu. Fokus dulu dengan problemnya, jangan pada ditemukan produk yang menciptakan orang lebih cepat langsing. Nah, orang nggak peduli gitu loh. Problem saya bukan berat badan, tapi saya sulit menurunkan berat badan selama dalam waktu sebulan mencapai 5 kilo. Nah, itu kan kalau kita mengangkat problem itu, kita jadikan sebuah kalimat pembuka seperti ini. Anda kesulitan untuk menurunkan berat badan dalam 5 kilo dalam sebulan. Nah, itu, oh iya, itu saya ya. Nah, itu loh. Oke. Itu berupa kalimat tanya. Membuat orang berusaha menjawab kalimat tanya, bukan direct. Oke. Berarti memang headline itu bagaimana kayak gitu ya, Coach ya, dalam artian problemnya dulu, misalkan kamu kesulitan untuk mencapai misalkan contoh headline-nya yang halo, putus-putus? Iya, contohnya berat badan mungkin. Iya, berat badan. Kamu kesulitan untuk menurunkan berat badan. Nah, itu salah satu problem buat si orang yang ingin kurus gitu, ingin langsing gitu ya. Nah, itu untuk penawaran 5 detik pertama gitu. Oke. Iya. Selanjutnya, Coach? Dan tips ya, kalau mau buat headline itu berikan angka. Angka. Berikan angka. 5 hari, 5 minggu. Nah, kenapa? Itu pikiran itu kan ada 3. Kemarin saya sampaikan adalah pikiran sadar, pikiran kritis, dan pikiran bawah sadar. Nah, angka itu untuk tanda kutip melewati pikiran sadar. Pikiran sadar kan suka angka. Sampai saat itu membaca itu ada disebut angka, itu langsung diserap langsung. Oh, oke, saya terima informasi ini. Menarik nih buat saya. Nah, itu. Jadi misalkan ada angka sebutkan. Misalkan bisa memutihkan kulit dalam waktu 30 hari. Nah, contohnya itu. Terus bisa melakukan meningkatkan penjualan hingga 100% dalam waktu 1 bulan. Itu jauh lebih menarik dibandingkan gini, Kang Aziz. Dapat meningkatkan penjualan. Menarik mana? Iya. Kang Aziz ini. Ya, itu kan. Iya. Headline-nya itu lebih gitu. Nah, jadi berikan dengan angka. Angka itu lebih menarik orang mendapatkan sebuah kepastian di pikiran sadarnya. Tahap sadar. Jadi kalimat itu bisa membypass atau melewati pikiran sadar, melewati pikiran bawah sadar sekaligus dalam waktu hitungan 3 detik. Nah, itu hanya dibuat dalam 3 detik ya? Iya, itu untuk menggrab audiens. Nah, kalau 3 detik kurang. Tips selanjutnya apa? Tips selanjutnya apa lagi, Coach, selain headline itu?
Headline itu yang utama. Nah, kalimat kalau headline sudah ditemukan, sudah benar-benar ditentukan dan menarik, baru ke kalimat untuk ya faktor. Ya faktor. Iya faktor ya. Ya faktor itu apa? Yes gitu. Contohnya ini kita bisa dari problem, bisa dari harapan. Harapan ya. Apakah misalkan kalau produk weight loss, apakah Anda ingin bayangkan kalau Anda bergerak jauh lebih leluasa. Bayangkan kalau apakah Anda mau seperti itu, apakah Anda ada keinginan untuk berumur panjang, bebas dari rasa was-was sakit jantung, kayak gitu. Oh iya, saya ingin ini. Nah, gitu. Itu biasanya saya buat sampai 5 hal gitu. Apakah Anda punya problem susah tidur karena berat badan membuat Anda gak tidur nyaman, macam kayak gitu. Oh iya. Nah, itu bisa ditemukan berdasarkan kita memetakan dalam arti kita tuh tahu tuh target marketnya apa, terus kita cari problemnya apa itu, nah terus cari harapannya apa itu. Nah seperti itu kan. Nah dari 5 harapan, 5 ketakutan itu kita bisa gabungkan. Dikombinasi. Ya, berarti betul ada formulanya ya, Coach. Setelah headline itu baru masuk ke formula iya tadi ya. Saya pernah juga Coach baca bukunya Alan Fish, membangun interest ya. Saya pernah juga baca bukunya Alan Fish itu kan. Pertanyaan merupakan jawaban ya. Jadi sebelum nulis bahwa kita pun harus bahwa iya, oh iya, saya banget gitu. Gue banget gitu loh. Pas bacanya itu gue banget gitu kan. Ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Iya gitu kan bacanya kan akhirnya. Oke, itu ada formulanya juga ya berarti ya? Iya, betul. Nah, itu teman-teman berarti formula pertama, 5 detik pertama orang itu melihat dari headline-nya. Yang kedua adalah interest minat baca selanjutnya, apa informasi yang akan kita berikan. Yes, betul. Pakai formula betul. Iya gitu ya. Oke. Iya. Interest. Jadi kan pertama itu attention, interest. Oke. Selanjutnya, Coach? Nah, di sini setelah mereka itu sudah punya intentionnya, nah kita sebagai pemberi solusi. Pemberi solusinya. Nah, ya semua. Nah, kabar baiknya kebetulan kita di sini adalah kita bisa memberikan solusi antara lain untuk mengatasi masalah itu 3 hal, yaitu 1, misalkan ini kita weight loss tuh ya. Iya. Bagaimana cara menurunkan weight loss dalam waktu 5 hari? 5 kilo dalam 1 bulan tuh misalkan. Terus lanjutannya itu attention-nya, interest-nya tadi itu yang saya sampaikan, apa Anda ingin bebas dari sakit jantung. Nah, terus yang menuju ke tahap selanjutnya, kabar baiknya, Anda bisa mendapatkan solusinya, yaitu pertama, Anda dapat melakukannya dengan rasa tetap happy, karena happy bisa mampu menurunkan berat badan. Oh, happy. 2, Anda bisa berolahraga, nggak butuh terlalu lama, tapi bisa menurunkan berat badan lebih maksimal. 3, Anda bisa mengatur pola makan. Nah, yang keempat, dan seterusnya, Anda bisa hubungi saya. Nah, itu Nah, karena saya mampu memberikan 3 solusi ini sekaligus, tanpa perlu Anda repot-repot, olahraga terlalu lama, gitu. Oke. Jadi kita merasa dianggap bahwa orang yang memberikan solusi tersebut. Solusi, iya. Berarti betul, formulanya itu pertama itu headline, attention, interest, sama dessert ya itu ya? Desire. Desire ya? Ya. Halo? Ya, halo, Coach? Jelas. Ya. Desire gitu ya. Berarti memang itu menjadi solutif untuk mereka gitu ya. Kita berarti kita susun semua ya itu ya. Kita sengaja kita rancang semua ya. Kita plan juga ya itu ya. Betul. Kita plan dulu. Kita catat di kertas, kita tulis plannya apa, dan attention membuat kalimat caption itu nggak bisa sekali untuk satu problem, karena satu problem kita bisa angle-nya bisa macam-macam angle-nya. Ada orang berat badan agar untuk langsing, ada berat badan agar bisa tidur nyenyak karena selama ini berat badannya berlebih, ngorok terus. Nah, bisa jadi itu sudah
dua kalimat, dua postingan yang berbeda. Berbeda. Oh. Mm-mm. Oh, makanya yang tadi Iya. Coach bilang bahwa kita tulis dulu 5 problem, 5 solusi, supaya nanti kita bikin captionnya itu bisa banyak gitu ya, lebih luas ya. Karena Betul, memang beda betul, angle, betul. beda peruntukan gitu untuk target marketnya siapa dulu Iya. gitu kan. Betul. Oh, Nah, oke, disitulah oke. kita dapat banyak ide. Kita dapat Oke, banyak oke, ide. oke. Berarti memang nggak bisa ngasal ya. Kalau ngasal berarti hasilnya juga nggak bakal maksimal Hmm. ya, Coach ya. Istilahnya kalau kayak panah itu nggak tertarget, akhirnya melenceng. Oh, melenceng. Oke. Iya. Oke, Jadi target lanjut, Coach. marketnya di sini. Nah, yang terakhir itu adalah call to action atau CTA. Call to action, Ini yang penting, tapi kadang dilupakan. Lupakannya adalah biasanya nih ya kalau di IG, di caption itu rata-rata hubungi kami ya, atau dia menulis klik link di bio. Nah itu oke, cuman nggak praktis. Nah, klik link di bio itu kenapa? Karena orang masih scrolling dulu, klik mana dulu, terus cek mana link bionya. Oh itu terlalu lama. Oh iya. Kenapa nggak langsung kasih nomor gitu? Kenapa nggak langsung kasih nomor telepon? Mereka nggak perlu scroll. Nah, kalau dikasih link kan nggak bisa tuh di IG. IG iya. Nah, jadi jangan lupa untuk kasih nomor di ending. Kemudian ini saya juga udah sharing sama Kang Aziz kemarin itu penawaran dan pengumuman. Nah itu dia di akhir banyak pengumuman. Di akhir hubungi saya. Nah, terus ngapain hubungi sekarang gitu? Hubungi nanti aja kan gitu kan kalimatnya. Iya. Akhirnya tuh kalimat sudah menarik, sudah ada problem, sudah semuanya udah oke, komen juga oke, tapi kok nggak ada yang hubungi ya, atau punya hubungi tapi nggak action, nggak transfer, ya sudah, jelas disitulah. Dikarenakan tidak ada penawaran di akhirnya. Oke, berarti call to action sangat penting juga ya, Coach ya? Call to action aksi ya, dalam artian aksi bahwa target si pembaca itu tuh untuk ngapain gitu, di akhir itu ngapain? Iya. Akhir itu ngapain, dan di akhir itu kan beda-beda ya, bisa nomor telepon, bisa minta komen, bisa share atau tag, nah itu macam-macam. Jadi nggak tergantung goalnya berarti ya? Tergantung goalnya. Oke. Iya, memang kadang-kadang berarti kalau memang berarti semua ini harus harus berkesinambungan satu sama lain ya, Coach ya. Kalau memang headline-nya lemah, yang lainnya kuat, itu bakal amburadul semua ya, ambiar lah ibaratnya gitu ya. Iya. Perlu saling berkesinambungan ya, dari atas sama bawah itu sinambung semua, menyambung. Oh, nyambung gitu ya, iya. Kalau misalkan headline-nya bagus, minat interest-nya bagus, call to action-nya jelek, berarti konversinya juga kurang bagus gitu kan. Karena memang nanti kalau misalkan call to action-nya kurang menarik, malah orang itu melihat cerita-cerita kita aja gitu ya, hanya sebatas membaca apa yang kita posting, bukan apa yang kita inginkan gitu targetnya. Iya, tidak tergerak untuk melakukan sesuatu. Tidak tergerak. Oke. Nah itu teman-teman, jadi memang harus di plan dulu, nggak sembarangan bikin caption lah, bikin hashtag, bikin asal-asalan gitu. Ternyata memang ada formula sendiri gitu. Iya. Ada formula tersendiri ya. Cuma 4 itu ya, Coach ya? 4 aja ya tadi ya? Iya. 4 itu. Dan 4 itu bisa diaplikasikan kemana-mana. Jadi bukan hanya untuk postingan, tapi juga untuk video. Bisa jadi untuk saat membuat brosur, flyer offline juga bisa. Seperti itu. Jadi itu sebuah rumus yang membuat orang melakukan tindakan tertentu. Oke. Ya memang berarti ada formula tersendiri ya. Dan semua itu bisa diaplikasikan dimanapun teman-teman yang dijalani gitu, di bidang usaha apapun itu sama, formulanya hampir sama gitu. Hanya pengaplikasiannya aja berbeda tergantung dari studi kasus teman-teman sendiri gitu ya. Tergantung dari target marketnya sendiri gitu ibaratnya. Problemnya apa? Oke.
Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Biar sesinya sharing santai ya, Coach, untuk kali ini ya. Nah, ini ada Formula yang tadi. tanya ini. Apa tuh? Bu Faras Sejagat itu. Apa Videonya tuh? maksimal berapa menit video? Ada yang tanya ini tentang Video. video. Video maksimal berapa menit? Yang baik, Coach. Oh iya, Ah, Coach. Video berapa menit, Coach? Kalau bikin video untuk penawaran itu yang ah. berapa menit? Kalau penawaran tergantung letaknya penawarannya. Cuman kalau di Facebook itu 1 menit 59 detik. Satu menit Ya, berapa jangan menit? 2 menit. Kalau 2 menit nanti kalau jadi IG Ads itu nggak bisa, lebih dari 2 menit nggak bisa masuk. Gitu. Jadi ada 12, mana 12? Ada 1 menit 59 detik. Dan kalau itu di YouTube, kalau bukan video penawaran ya, kita posting biasa ya, kita bikin konten, itu kurang lebih 5 menit. 5 menit. Kenapa? Setelah 5 menit, konsentrasi orang untuk melihat secara fokus itu berkurang. Gitu. Oke. Berarti tergantung Paling dari kontennya itu putus-putus. putus, Halo? tergantung dari, ya jelas, oke, sudah. Oke. Tergantung di mana dia postingnya. Oh, Gitu. tergantung ya. Jadi nggak bisa di semua Hmm. diratain ya, mau kita posting di YouTube, di Enggak. Instagram, sama di Facebook. Itu berarti ada formula tersendiri ya, Coach ya? Ya, karakter orang di IG sama Facebook itu kurang lebih mirip ya. Mm-mm. Mereka tuh sedikit sekali waktu untuk nonton lebih lama di, Mm-mm. di platform sosial media itu. Mereka cenderung 2 menit sudah scroll lagi, 2 menit sudah scroll lagi gitu. Nah, Mm-mm. sedangkan kalau di YouTube itu mereka bisa nonton cenderung lebih lama di atas 2 menit. Karena mungkin tampilan platformnya dirancang seperti itu ya. Karena kita kalau nggak suka nggak bisa langsung scroll kan kalau di YouTube. Uh, Mm-mm. Oh iya iya, ya berarti kalau emang di harus YouTube tahu dulu ya. ya, karakter si target market ini kita ngomong di YouTube atau di IG. Nah kalau IG itu Oke. cepet banget scrolling, tapi kalau Facebook ya agak nggak terlalu cepet lah. Kalau Instagram cepet. Oke, Coach, mau tanya ini, boleh satu. Ada yang DM Ya, saya. Bagusnya itu oke kalau oke. untuk bikin caption, misalkan saya pengen jualan di Instagram gitu. Itu bagusnya itu berapa Hmm, angle hmm, sih yang akan kita posting gitu. Kalau nggak di Instagram, di Facebook nih. Kira-kira hmm, hmm. harus nggak kita coba bahwa kita beberapa angle sih minimal untuk hasil yang bagus itu yang mana gitu. Kadang-kadang kan orang ada yang menjual produk itu dengan tampilan seperti ini, biasa, tapi Hmm, pas diganti dengan angle hmm, yang baru itu malah minatnya banyak gitu. Nah, kira-kira ada nggak hmm, formula hmm. khusus berapa kali harus kita coba dengan angle berapa? Tidak ada rumusan pasti angle yang Oke, menarik itu ada berapa, namun angle itu berdasarkan dari problem. Kalau kita oke, fokus ke problem, misalnya problemnya ada 5, ya buatlah angle 5 itu. Tapi nah, oke, kalau lebih dari 5, ya buat itu semua. Nanti kita bisa ukur, dari mana ukurnya? Dari orang yang transfer, oh dari angle ini, harus terukur ya, goalnya jelas. Jadi begini, cara mengukur begini. Kalau kita buat posting, lalu ada orang eh, WA, itu tanya, misalkan, tanya promo A, misalkan. Terus satunya tanya promo B, misalkan. Nah, dari sini kita bisa ukur. Tapi kalau yang tanyanya sama, kita nggak bisa ukur ini dari postingan yang mana ya. Nah, itu dia. Ada kalimat yang bisa diukur, yang masuk ke dalam chat. Oh, kalau dari kalimat tanya produk A, atau tanya dengan unit tertentu, itu berarti dari postingan yang angle-nya ini, problemnya ini. Nah, seperti itu. oh, oke. Itu Berarti harus memang harus ke dicoba situ. ya, Cara harus dicoba ya, karena nggak ya, ada rumusan baku ya. nggak ada. Karena marketing itu tidak ada rumus pasti, yaitu harus sering mencoba. Iya. Berarti apa yang coach lakuin, misalkan coach angle-nya yang kalau saya sih Kang Ajis di angle A, ya udah saya Hmm. coba. Itu pasti hasilnya berbeda juga ya coach ya. Oh, beda, beda banget. Pasti hasilnya berbeda Beda juga. banget. Oke, oke, oke. Coach, ada lagi pertanyaan Oke. nih. Bagaimana Nah, calon konsumen itu segera buru-buru bahwa dia transfer gitu? Gimana caranya sih bahwa dia oh, itu setelah
penawarannya menarik, setelah masuk WA kita ingin minat. Kadang-kadang kan kalau minat, ya udah kakak berapa nanya-nanya gitu. Nah, gimana sih cara biar mereka itu closing di hari itu juga gitu, transfer di hari itu juga gitu? Ya, itu kemampuan dari IG, Facebook itu kan mengumpulkan calon pembeli untuk masuk ke tahapan selanjutnya atau di WhatsApp ya. Nah, kemampuan untuk CS, closing sales-nya itu juga ada skill tersendiri gitu. Nah, itu perlu dimodali teknik copywriting juga seperti itu. Bagaimana mengfollow-nya seperti itu. Nah, salah satunya adalah kita boleh berikan benefit. Kenapa dia harus transfer hari ini, dan itu benefitnya nggak bisa ditolak. Nah, itu dia satunya. Terus bisa jadi kita berikan keterbatasan, produknya memang sisanya cuma segini, tapi kita nggak bohong, memang segitu. Seperti itu. Jadi kalau memang habis, katakan habis. Kalau memang masih banyak, ya katakan masih banyak. Namun berikan batasan, entah itu promo, harga, atau jumlah barang, apapun itu. Sehingga mereka segera transfer. Seperti itu. Kayak kan banyak nih quote yang terakhir kan banyak harga Senin harga naik, itu kan salah satu teknik juga ya Coach ya. Ya itu bisa juga. Tapi memang benar-benar itu jangan sampai naik, gitu. Jangan sampai bilang ini acara terakhir, besok ada acara lagi. Ada lagi. Iya, khusus hari ini, belanja hari ini, transfer hari ini dapat paket A, dapat paket B gitu misalkan ya. Plus ini gift ya, kasih hadiah gitu. Itu salah satu biar orang itu closing di hari itu juga ya. Yes, betul. Karena orang lebih senang kejutan ya, bukan produknya. Kadang-kadang saya juga pernah Coach, orang itu beli produk ke kita itu bukan karena produk-produknya banget, malah gara-gara ada hadiahnya itu orang pernah gitu, pengen beli. Contohnya dulu, kita mungkin ngalamin ya Coach ya dulu, sendal, apalagi waktu Ramadan itu, sendal, itu kan ada yang ada hadiahnya kayak mainan, macam-macam. Iya, kayak jam gitu kan kayak gitu. Anak kecil itu kan lebih senang ke jamnya bukan ke sendalnya gitu. Nah itu salah satu ya. Itu salah satu tekniknya juga ya. Oke. Karena pada dasarnya itu cuma serakah. Serakah, betul serakah. Dimanfaatkan. Anda bila seorang marketer itu dimanfaatkan secara psikologisnya itu. Iya. Dimunculkan. Kalau satu lagi, Coach, kalau cara mendapatkan ide kalimat promosi yang menjual itu gimana sih kita carinya? Kadang-kadang kita udah bikin, ini ada bikin satu aja rumit nih. Sedangkan kita ada 10 problem yang harus kita selesaikan. Nah, gimana caranya biar kita idenya itu lebih maksimal untuk kita buat gitu? Caranya gimana kira-kira membuat ide itu? Yang pertama cek kompetitor. Nah, pastikan tahu kompetitor. Kompetitor itu ngapain aja. Terus dia posting apa, kalimatnya apa, penawarannya apa. Terus yang kedua, kita perlu kenal target market. Target marketnya ini kembali lagi problemnya apa saja, terus apa yang bisa kita bantu dengan problem-problem yang mereka miliki. Nah, itulah ide-ide itu muncul. Atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, nah itu kita wujudkan seperti itu. Kita berikan solusinya. Berarti bisa ya cari-cari ide dalam artian pertanyaan-pertanyaan, jangankan di luar gitu, di faktor internal pun kita bisa ya. Misalkan ada 10 orang yang nanya, Kak ini seperti ini nggak ini. Nah itu salah satu problem yang harus kita benahi gitu ya. Nah itu bisa dijadikan ide ya untuk mereka ya. Karena tidak menutup kemungkinan orang pun ada yang mempunyai problem yang sama gitu. Iya. Oke. Nah gitu teman-teman. Ada lagi yang bertanya nggak? Teman-teman nih kira-kira nih. Terkait memang bagaimana cara membuat copywriting lebih menarik biar orang itu sesegera mungkin apa yang kita inginkan gitu ya. Goal setting goalnya itu apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Herman. Untuk video IG yang bagus lewat IGTV atau IG Feed? Nah, ini dia Pak Herman. Kalimatnya ya dari Pak Herman Santoso, ini salah satu yang rajin untuk belajar di kelas kami. Salah satu dia mengatakan IGTV atau IG Feed. Nah, sekarang tidak atau, sekarang dan Pak Herman. Dan jadi IGTV itu akan muncul di IG Feed. Ya, Pak Herman. Gitu. Jadi IGTV itu muncul di IG Feed.
sudah kurang lebih 6 bulanan terakhir ini ya, 4 bulan terakhir ini. Jadi ini aja ya, live ini terakhir nanti akan muncul di IG feed, di IG feed-nya yang dengan lagi kali ini Kang Aziz ya. Nah itu akan muncul di IG feed. Nah dulu itu kan muncul di Instastory. Nah perlu diketahui seminggu ini banyak sekali perubahan di IG, ya, banyak banget dari stikernya, dari IGTV-nya, dari live-nya, macam-macam banget. Nah, itu dia. Jadi sekarang bukan atau tetapi dan, Pak Herman. Jadi sama aja, sama-sama bagusnya. Oke. Perlu dicoba ya? Perlu dicoba. Dan selama itu ada prinsip-prinsip tadi itu yang saya sampaikan di awal. Copywriting-nya, tahapan penulisannya harus sesuai. Gitu. Berarti mau dimanapun tempatnya, yang penting formulanya tetap AIDA tadi ya? Iya. AIDA itu. AIDA, oke. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanya nih? Mumpung saya masih bareng sama Coach Pras di sini, kita akan bahas strategi penulisan yang baik untuk menghasilkan penjualan gitu. Ada yang baru gabung, Coach, ketinggalan katanya. Coach, biasanya kalau apa? Ya, silakan. Biasanya itu kita gimana ya? Kita kadang-kadang suka ngeluh ya. Itu ngatasinnya gimana gitu? Apakah kita udah bikin 2 aja, kalau nggak 3 konten? Kok semuanya malah nggak ada yang hasil? Nah, kadang-kadang kan kita malah down. Nah, itu mengatasinya biar terus mencoba lagi gimana gitu? Apakah yang salahnya itu di mana gitu? Apakah memang salah postingnya? Apakah salah bikin kontennya atau seperti apa? Itu bisa jadi ya. Bisa jadi ada banyak faktor. Yang pertama yang nonton berapa banyak, kita share di mana. Kalau yang di-share kita follow cuma 50 ya wajar sedikit. Kan gitu. Rata-rata itu juga berpengaruh pada kalimat penawarannya. Seperti itu. Kalimat penawarannya. Jadi kalau merasa penawaran sudah bagus, berarti yang nonton share-nya, yang view sedikit. Nah, itu perlu di-share lebih banyak lagi. Share ke 10 orang, hasilnya sedikit. Kalau share ke 100 orang, misalnya 10 orang yang nonton 1, nah kemungkinan kalau 100 yang nonton bisa 10. Begitu. Kalau yang kita share ke 1000, bisa kemungkinan ada 100 orang. Seperti itulah kurang lebih. Berarti itu ilmu konversinya itu konversinya itu ada berarti ya. Jadi kita jangan terlalu berharap yang nonton 1000 yang closing 1000 ya berarti Coach ya. Itu hukum alam ya. Hukum alam. Tergantung dari kedekatan kita secara emosional sama follower kita. Ini kalau kita ngomong di seberapa dekat sih. Coach, ada yang nanya nih Coach. Coach, video-video bagus bagaimana supaya menaikkan followers? Menarik follower. Menarik followers ya, menarik follower. Sudah mulai dari awal, sudah tentukan target marketnya siapa, mereka punya kebutuhan apa, sehingga video-video yang dibuat itu menjawab kebutuhan itu, dan hindari melulu jualan. Mungkin di depan memberikan value, di akhir boleh jualan, seperti itu. Berarti medsos Instagram, Facebook itu bukan untuk tempat jualan, tapi tempat untuk memberikan edukasi ya, sharing gitu ya. Betul, membangun keakraban, membangun awareness, sehingga calon konsumen itu sadar bahwa Anda eksis. Artinya kalau Anda eksis, Anda dipercaya. Artinya kalau Anda dipercaya, artinya mereka gampang cepat transfer. Gitu. Tuh teman-teman harus tahu tuh. Berarti eksis itu bisa menghasilkan penjualan juga ya Coach ya? Iyalah. Minimal orang kenal dulu dengan kita, siapa kita, baru apa yang kita tawarkan itu menjadi dia sungkan untuk menolak gitu kan ibaratnya. Karena trust kita udah tinggi di mata mereka. Ada lagi nih Coach. Cara video kita banyak. Sorry, saya bacain Coach. Ada Mbak Faras. Cara video followers udah dia tergantung target marketnya. Followernya apa butuhnya. Create konten itu Bu Faras.
create konten itu. Misalkan di hubungan kesehatan, yang ngomongin tentang kesehatan, di akhir-akhirnya berikan produk, penawaran produk kita. Di akhir banget, gitu, tapi bukan menjadi yang utama. Utamanya adalah membangun, memberikan, banyak memberi. Kekuatannya di situ. Oh iya. Sebenarnya konsumen itu bukan mereka nggak mau beli ya, cuman mereka belum teredukasi apa produk apa yang kita jual gitu ya. Iya, iya, betul. Belum teredukasi dan belum percaya. Oh, belum Betul. percaya. Nah, berarti Tidak salah satunya memang edukasi dulu teman-teman target market kita itu seperti apa ya tadi kan, ingin berat badan turun dalam waktu 1 minggu. Nah, itu kan ditanya dulu problemnya, baru dikasih diedukasi dulu. Halo, halo, halo. Ya, Udah jelas, bagus, Coach? sudah. Jelas. Oke, sudah. Nah, itu tadi sebenarnya edukasi dulu ya, apalagi di apa? Di Instagram itu memang bukan tempat untuk berjualan, tapi memang tempat untuk ini ya bersosialisasi, namanya juga medsos ya. Yes. Bukan Iya, market gitu kan, ibaratnya bukan pasar. iya. Kalau pasar langsung jualan dah. Gitu. Nah, berarti memang eh, ada teknik. Berarti kalau di medsos itu ada teknik soft selling ya, Coach ya, bukan hard selling ya ibaratnya. Ada edukasi dulu, baru kita di akhir di call to action itu penjualannya. Seperti itu, Coach ya. Kembali lagi, tergantung target marketnya sudah warm Target. atau hot ya. Warm Oke. atau cold ya. Kalau cold itu soft selling. Kalau warm itu apa namanya? Warm itu hard selling, bisa langsung larikan ke penjualan. Nah, Oke. jadi di sosmed itu mereka bisa warm. Kenapa? Karena sering muncul, akhirnya warm, oh akrab. Ya sudah. Bagi yang mereka yang Oh. sering-sering mengunjungi live kita, ya itu bisa jadi lama-lama jadi warm. Oh, berarti gini, Coach, saya garis bawahi bahwa market cool, warm, sama hot itu market pertama cool itu Cool. orang yang belum kenal kita gitu ya. Mereka hanya follow kita, bukan Hanya kenal. follow, Hanya follow, hanya like, hanya komen gitu. Kalau komen. itu mereka sudah DM, sudah tahu Iya. nomor WA, pernah say hello kita secara personal, nah itu Iya. buat saya standarnya warm. Kalau hot itu Warm, mereka oke. sudah beli. Ya, Udah berapapun beli ya. rupiahnya mereka sudah beli ya. Nah, itu Jadi, teman-teman harus tahu tuh, target market itu ada 3 tipe ya. Jadi jangan ya, kebalik. Kita ngejual ke eh, cool market hard selling, tapi ke hot market malah soft selling. Itu jangan sampai kebalik gitu ya, Coach. nah, ya, kebalik. Kalau kebalik Harus tahu salah, dulu. saya juga. Iya, gitu teman-teman tuh. Jadi memang banyak sekali ya. Memang ilmunya itu, ilmu di marketing itu memang nggak baku ya. Memang harus fleksibel ya. Tergantung ini ya, harus fleksibel gitu ya. Cuman targetnya yang harus kaku gitu. Hanya caranya aja yang fleksibel ya. Jangan dibuat kaku. Betul. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanya ini, mumpung saya masih bareng sama Coach Pras. Ada lagi nggak Coach di atas nih? Ini ada yang bakso beranak wik-wik, pare di-share via DM apa gimana, Coach? Ini saya kurang paham. Ada yang nanyain mungkin lewat DM Coach, ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Terus, Oke. cara video kita bisa dilihat di YouTube. Bagaimana cara memberikan komen di YouTube? Ya di-upload, biar banyak dilihat ya di-share linknya. Itu aja. Untuk basic awal ya linknya. Karena saya sendiri 48 jam kalau kita ngomongin YouTube ya kan. 48 jam itu di YouTube kita harus berusaha memberikan link share sebanyak-banyaknya agar ditonton orang sebanyak-banyaknya agar YouTube merekomendasikan kita ke yang lainnya. Kalau dalam 48 jam itu yang nonton cuma 1-2, nggak terlalu banyak, ya udah. Algoritma YouTube nggak bakal ngebaca kalau kita ada di situ, berarti gitu ya ibaratnya. Betul. 40 jam itu istilahnya fatal banget, masa-masa yang krusial harus segera ya. banyakin. Oke. Kalau boleh tahu, Coach, YouTube-nya apa nama channelnya, Coach? Digital Marketing Mastery.id. Anda bisa search aja nama saya. Digital, ini sudah saya share.
Tulis Oke. aja di bawahnya, nggak apa-apa. Oke. Bentar. Nah, nanti teman-teman bisa langsung cek di, Digital Mastery ya. Itu bahasa apa aja sih, Coach? Bahas tentang sosial media seperti Instagram, tutorial Instagram, terus apa namanya Facebook, lalu apa namanya kita juga bahas tentang strategi sosmed. Nah ini sudah hampir 2 minggu nih saya rutin live di jam 8 malam waktu Hmm. Indonesia Barat itu bahas tentang sosial media seperti Facebook dan Instagram gitu. Hmm. Dan ya eh, di sana Anda bisa langsung dapat manfaat dalam berarti Anda bisa langsung tanya saat saya live juga dan videonya bisa ditonton berkali-kali seperti itu. Oke, berarti memang membahas bagaimana teknik marketing di era digital sekarang gitu ya, Coach ya? Yes, yes. Semua ya. Oh, mantap tuh, teman-teman bisa langsung tonton tuh di YouTube-nya tuh. Biar bisa belajar banyak sama Coach Pras gitu. Dan setiap hari ada video baru, Tiap setiap hari ada hari. video. Wis, mantap. Ya, Update setiap terus ya, hari. Coach ya? Iya, update terus. Kalau nggak live, ada tutorial macam-macam dah. Oh, Setiap teman-teman hari. bisa belajar tuh buat ngembangin usaha teman-teman. Oke, ada lagi Terus, teman-teman untuk bertanya nih, mumpung masih bareng saya sama Coach Pras. Coach, oke. biasanya itu berapa Ah, lama sih kalau kita sudah memahami formulasi AIDA tadi? Attention, interest, mm, eh, sama call Desire. to action, desire sama Ah. action. Itu berapa lama sih, Coach, kalau misalkan kita ingin menguasai 4 formula itu? Gitu? Oh, kebetulan nggak butuh lama ya. Kebetulan eh, apa namanya dalam waktu dekat ini tanggal 21 Mei ya. Kami dari kelas online.id atau Digital Marketing Mastery ngadain pelatihan copywriting shortcut namanya. Oh, Nah, oke. itu. Jadi cuman 3 hari, lalu 3 hari kalau serius belajar, praktek terutama, dalam 3 hari ini sudah jadi, sudah bisa. Dalam 3 hari aja, Coach ya? Ya, Oh, tiga keren. hari. Nah, dari WA bisa diulang-ulang berkali-kali belajarnya. Itu. Nah, berarti teman-teman nggak ada batasan, tergantung sebagaimana teman-teman mempraktekkan apa yang sudah diberikan sama Coach Pras gitu ya. Karena memang percuma Yes. kalau kita sudah tahu teorinya, kita belum mencoba untuk mempraktekannya, hasilnya juga nggak bakal maksimal gitu ya. Tergantung Maksimal. jam terbang Iya. kita keseringan gitu ya. Nanti kita tahu Heeh, sendiri heeh. polanya seperti apa. Coach, ada yang nanya Iya. lagi nih, Coach. Bagaimana cara mengurangi grogi saat membuat video, Coach? Mengurangi grogi. Nah, ini depends dari video apa. Kalau kita dari video yang kita rekam, terus kita edit, itu yang kita lakukan adalah untuk mengurangi grogi. Saat kita Hmm. ngomong, kita salah, jangan dimatikan kameranya, tetap ngomong lagi. Benerin langsung saat itu juga. Hmm. Hmm. Terus yang kedua, uh, buat skrip di bawah. Skrip agar pengingat, kita kalau lupa, kita lihat bawah sebentar, terus baca lagi, lihat kamera, tetap ngomong jalan. Dan ingat, satu yang penting, Anda tidak berbicara pada banyak orang. Ya, saat Anda berhadapan dengan layar video, layar kamera, ya, itu Anda tidak berbicara pada banyak orang. Anda hanya cuma berbicara pada satu lensa, satu kamera. Iya, Ya, benar. soalnya pikirannya orang itu pikir, waduh, aku bakal ditonton 100-an orang, 10-an orang. Iya, kalau ditonton sebanyak itu. Sekarang, detik ini Anda cuma ditonton oleh Eh, satu lensa. Itu iya. yang membuat Anda, oh hanya cuma satu lensa. Dah, saya ngomong bener-bener, cuma satu orang aja. Anggap aja itu matanya satu orang, ya sudah. Patang matanya satu orang, kita ngomong aja yang benar. Oke, dan kalau Iya, salah, jangan lupa nanti ada namanya proses editing. Tidak editing ya. tidak bisa ngomong sekali langsung berhasil, tidak bisa. Anda kalau Iya. lihat video saya membuat tutorial di Instagram dan sebagainya itu ngomong Iya, iya. berkali-kali, aduh salah lupa, edit lagi, hapus lagi, berkali-kali. Nah itu dia. Jadi Berarti tidak memang ada, itu prosesnya juga ya, coaching nggak ada yang langsung instan, kecuali live ya, kecuali live. iya, kecuali live. Kalau live seperti ini, ya live diajak ngomong santai aja, gantung temanya. Kalau kita benar-benar nguasai temanya, nggak akan grogi.
Gerakan grogi ya. Tuh. Sebenarnya grogi itu nggak ada, hanya sebatas tergantung bagaimana kita menyikapinya aja ya. Ya, itu hanya perkara persepsi aja. Aja perkara Kita nggak persepsi dilihat aja. banyak kok, kita nggak dilihat sama ribuan kok, ya cuma satu orang kok. Ini bukan berarti saya tidak menganggap yang lainnya melihat saya gitu, atau saya berbicara sama Kang Aziz saja gitu. Iya, 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 iya. Ya gitu, Ini nanti biasa sendiri kok. kebiasaannya. Lama-lama juga malah awal-awal demam panggung, lama-lama malah butuh panggung gitu ibaratnya. Iya, Gak iya. bakal malu. Kalau Mm-mm. pertama-pertama malu-malu gitu, lama-lama nanti malu-maluin gitu. Itu udah biasa gitu ya, formula seperti itu ya. Aduh, Iya. iya, iya. Ya kan udah biasa, habitnya udah biasa gitu. Mm-mm. Jadi ada sebuah mindset, kembali lagi ke mindset yang tepat ya. Kalau kita buat grogi, dan grogi itu menghalangi kita untuk rekaman, grogi itu membuat kita untuk share sebuah konten yang bagus, grogi itu membuat kita untuk menjual produk yang bagus, itu berarti mindsetnya kurang tepat. Mindsetnya kurang tepat. Nah, mindset yang tepat itu adalah kita perlu yang namanya sebuah mindset kita membantu orang. Itu kalau pribadi saya ya, saya membantu orang. Saya nggak pernah tahu dari live sekarang ini siapa yang akhirnya satu atau dua orang atau banyak orang akhirnya terbantu omsetnya dari apa yang kita bicarakan. Kesannya mungkin santai, Iya. Nah, kalau tahu. Nah, itu mindsetnya. Kita nggak pernah tahu perbuatan baik mana yang kita akan lakukan. Nah, itu kita perlu keluar dari ketakutan itu. Kita perlu keluar untuk share di situ. Nah, sehingga dari situ akhirnya kita ada keberanian untuk melakukan. Ini bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Nah, seperti itu. Iya. Dengan begitu nggak usah takut. Nggak usah takut ya. Ya kadang-kadang malu-malu dari pertama aja sih sebenarnya. Nggak usah takut. Intinya kita berniat untuk berbagi. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa merasakan ilmu yang kita sharingkan itu bisa bermanfaat buat mereka. Nah, itu salah satu amal kebaikan buat kita juga ya Coach ya. Amal jariah. Amal jariah kita gitu. Bukan hanya sedekah tapi sedekah ilmu juga ada gitu kan ibaratnya. Sedekah ilmu juga ada, alhamdulillah. Berkah. Oke, pertanyaan terakhir Coach. Buat teman-teman siapa tahu nih ada yang mau nanya, pertanyaan terakhir sebelum sesi kali ini kita tutup, dan alhamdulillah nggak kerasa kita hampir 1 jam Coach. Iya. Hampir 1 jam ya, padahal ngobrol-ngobrol santai aja nih. Yes. Santai. Pertanyaan terakhir, kita tunggu teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan terakhir boleh. Kalau nggak ada, iya. Jadi terjawab semua ini. Ya, terjawab semua. Bentar. Oke, paling kesimpulan aja Coach. Kalau gitu. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama, untuk membuat promosi penawaran, kita perlu berfokus pada problem dan harapan orang target market, bukan semua orang. Kita tidak bisa menjual produk ke semua orang. Tentukan 1 atau 2 orang. Kalau kita benar-benar bisa kenal, itu rezeki kita bisa ngalir banyak dari membantu permasalahan orang tersebut. Yang pertama itu yang pertama. Yang kedua, prinsip AIDA, gunakan pertama attention, gunakan kalimat di awal itu kalimat yang benar-benar menarik perhatian, bukan yang memboringkan atau bahasa basi di awal itu tidak. Kalimat menarik perhatian itu apa ya, dari problemnya seperti itu. Lalu bangunan interest untuk membaca pesan Anda selanjutnya seperti pertanyaan berdasarkan dari problem solusi itu, hingga mereka dalam hati ya saya ingin ini gitu. Lalu yang terakhir, desire, pastikan bahwa Anda sebagai problem solver, bahwa Anda mempunyai authority, mempunyai tingkatan yang mampu dalam arti memberikan solusi sehingga dipercaya gitu. Oh iya, benar juga ya. Nah, terakhir jangan lupa arahkan. Banyak orang lupa di bagian akhir ini, banyak-banyak berbagi, banyak-banyak sharing, terus ujung-ujungnya kemana? Nah, itu dia. Seperti itu. Kalau Anda posting di IG, berikan nomor telepon, selalu cantumkan nomor telepon dimanapun. Oke, nah tergantung goal setting yang akan kita buat gitu ya. Oke, makasih Coach sharing-sharing kali ini nih. Alhamdulillah nggak kerasa nih udah 1 jam. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita juga. Sharing-sharingnya, alhamdulillah tuh teman-teman udah dapat banyak ilmu dari Coach Pras.
bahwa memang formula AIDA ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan penjualan teman-teman semua. Iya, Gitu. betul. Oke. Makasih banyak sekali lagi Coach udah mampir yang kedua kalinya. Jangan kapok nanti Iya, mampir lagi ya ke iya, IG iya. saya. Thank you. Thank you. Kita akan bahas lagi tergantung kalau teman-teman ingin materi apa yang akan kita bahas berdua sama Coach Pras, boleh Ya, DM ke saya, kalau enggak boleh ya. DM ke Coach Pras juga ya. Nanti akan kita bedah Thank you. bagaimana Ya, yang teman-teman butuhkan. Oke, makasih banyak Coach. ya. Sama-sama. Yuk, Assalamualaikum. salam. Nah, alhamdulillah. Itu teman-teman sesi sharing saya kali ini dengan Coach Pras. Ternyata memang formula AIDA itu sangat bisa meningkatkan penjualan untuk teman-teman yang tadi Coach Pras sampaikan. Nah, mudah-mudahan bisa teman-teman praktekkan dan menghasilkan target yang teman-teman inginkan. Itu aja teman-teman. Makasih banyak. Jangan lupa di kolom komentar bagaimana apa aja yang ingin live selanjutnya biar lebih banyak ilmu lagi akan saya sharingkan. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti.